Di ujung kaki Gunung Wilis, wilayah yang diselimuti dengan kehijauan, menggambarkan betapa terjaganya keasrian alam. Senandung gemericik air sungai menambah kehangatan suasana perdesaan. Desa Wagir Kidul, itu nama yang mereka berikan, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulong, Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah yang terbentang adalah 470 hektar. Memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Banaran, sebelah barat dengan Desa Singgahan, sebelah timur dengan Desa Puda, sebelah selatan dengan Desa Bedruk. Terbagi menjadi 4 dukuh, yaitu Kerajaan, Dresi, Kerep, dan Bangunsari. Memiliki 38 RT dan 12 RW. Tak heran dengan kekayaan alamnya yang telah tersedia dimanfaatkan bagi penduduk setempat untuk sumber perekonomian dengan bercocok tanam dan peternakan. Desa Wagir Kidul memiliki fasilitas yakni balai desa, sekolahan SD, TK, serta masjid, tempat beribadah yang sudah ada sejumlah RT yakni 38 masjid. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, sama halnya dengan desa lainnya, Wagir Kidul mengalami tantangan zaman modernisasi. Apakah masih ada sumber informasi sejarah yang masih menjaga keutuhannya? Ini adalah fenomena alam yang melahirkan permasalahan. Disinilah peran kami untuk mencari dan mengumpulkan histori yang masih tersisa. Desa ini berdiri sejak tahun 1861 yang merupakan pecahan dari Desa Singgahan. Pada saat itu, anak kepala desa Singgahan yaitu Wignyo Prawiro diberikan mandat oleh sang ayah untuk membangun sebuah desa dan dia juga yang menjadi kepala desa pertama di Wagir Kidul hingga tahun 1886. Wagir Kidul memiliki arti wa dari kata sawah yang memiliki arti tanah luas. Gir dari kata geligir yang memiliki maksud tidak rata, serta kidul yang berarti bahwa lokasi desa ini berada di sebelah kidul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wagir Kidul adalah desa yang memiliki topografi tanah yang tidak rata disebabkan dengan kemiringan yang terjadi secara alamiah. Pada masa lampau, desa ini dipenuhi oleh tanaman kopi yang sampai saat ini masih ada yang melestarikannya, walaupun tidak semelimpah ruah dulu. Tidak hanya desa Wagir Kidul yang memiliki makna, namun dusun-dusunnya pun memiliki arti, yakni kerajaan, atau dalam bahasa Jawa, yakni berarti pusat segala aktivitas berjalannya struktur sistem desa dan segala administrasi. Dresi atau udan deres podo ngungsi, yang berarti hujan deras pada ngungsi, sebab wilayahnya yang berdekatan dengan kali sehingga rawan sekali terjadi banjir. Kerep yang memiliki makna sering, sebab saat tempo dulu kawasan ini sering memanen tumbuhan kopi. Bangunsari atau daerah asri, sebab lokasi dusun ini yang berada di bagian atas sehingga masih sangat asri dibandingkan dengan dusun lainnya. Leluhur tidak hanya meninggalkan wilayah dan nama saja, namun juga tradisi yang harus dijaga dan dipegang erat agar keseimbangan alam tetap terjaga. Bukan bertujuan mengarah kepada kemusyrikan, namun segala bentuk apapun peninggalan harus tetap dilestarikan selagi tidak ada yang dirugikan dan bisa berjalan beriringan. Mete pari adalah tradisi gotong royong untuk memanen padi yang disertai dengan kebiasaan upacara adat yang bertujuan memberikan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh mereka. Beberapa warisan sejarah yang masih ada dan dijaga keberadaannya yakni senjata tradisional berupa keris, serta artefak arkeologi berupa arca Dewa Siwa.
Arca Dewa Siwa merupakan sebuah batu yang memiliki bentuk yang diyakini seperti Dewa Siwa. Lokasinya yang berada di tengah sawah memberikan keunikan tersendiri serta memunculkan berbagai pertanyaan. Pada awalnya, arca ini berada di hutan Keraton Lalu, kemudian dipindahkan ke Pasar Warunggung, hingga akhirnya berada di sawah. Bentuk menjaga nilai budaya arca ini dibuatkan tempat yang layak serta aman di balai desa, namun arca ini pada akhirnya kembali lagi ke tempat semula, sebelum dipindah yakni di tengah sawah. Tidak dipungkiri kita hidup berdampingan dengan makhluk lain, baik yang tampak maupun tidak. Dengan kita percaya akan keberadaannya, ini membuktikan bahwa kita menghargainya. Namun inilah salah satu alasan kembalinya arca ke tempat semula yakni di tengah sawah. Tampak di arca ini ada belahan pecahan sebab konon katanya ada beberapa orang yang melihat sosok wanita berparas cantik rupawan seperti Dewa Siwa. Namun setelah didekati ternyata hanya patung batu arca Dewa Siwa itu. Warga yang geram dengan sosok patung tersebut karena seperti dipermainkan maka memecahkan arca itu menjadi dua. Perkenalkan, nama saya Sudaryanto, Kepala Desa Wakil Kidul, menjabat Kepala Desa Wakil Kidul sejak tahun 2002 hingga 2012. Setelah itu Ibu Siti Aminah 2012 sampai 2012 dan kembali saya tahun 2018 terpilih menjadi Kepala Desa Wakil Kidul sampai dengan sekarang. Saya lahir di desa ini 52 tahun yang lalu, 1972, pendidikan terakhir SMA 2 Ponorogo, dan pekerjaan selain itu adalah swasta, desanya swasta. Wakil Kidul ini berdiri sejak tahun 1861, merupakan pecahan dari desa Singgahan. Jadi pecahan dari desa Singgahan. Waktu itu anaknya Mbah Lurah Singgahan yang namanya Wetnyo Prawiro. Wetnyo Prawiro diberikan mandat untuk menjadi kepala desa Wakil Kidul sampai dengan tahun 1886. Desa ini dinamakan wakil gitu ya, karena luas dan menggigil. Terus ada dari versi bahasa Arab itu artinya kopi, karena desa Wakil Kidul sebelum dijadikan desa itu merupakan penuh tumbuhan tanaman kopi gitu ya. Jadi ada kerap, karena cukup kerap itu karena kopinya kerap. Kalau desi itu kalau udah deres podong musi akhirnya dinamakan desi. Terus ada Bangun Sari karena tempatnya di atas, terus daerahnya asli akhirnya dinamakan kerajaan Wakil itu tadi karena merupakan kerajaannya desa Wakil. Nah, harapannya di desa Wakil ini agamanya bagus, masyarakatnya sholat semua, terus masjidnya dimakmurkan masjidnya, terus masyarakatnya kaya-kaya gitu. Masyarakatnya kaya-kaya, terus anak-anaknya juga sulanya tinggi-tinggi, terus untuk fasilitas prasarana kita berusaha prasarana dasar ya. Kalau kita out untuk membangun. Jadi di sini jalan sawah itu hampir 90% selesai didapat. Jadi kita ketika ke sawah itu enggak jalan, Wakil itu naik sepeda motor semua sampai sawahnya masing-masing. Terus di sini itu kalau rumput itu milik pribadi, jadi kalau di sawah itu tidak boleh dilihat orang lain, itu sudah itu semua masyarakat sedesa seperti itu. Ya, harapannya itu desanya maju, jadi Wakil Kidul maju, ya, makmur dan religius. Gitu, ya. Pokoknya Bismillah Wakil Kidul dan gitu, ya. Dan slogan kita yang baru itu Wakil Kidul tidak sepele gitu ya. Wakil Kidul orang sepele gitu. Itu saja mungkin.